Baik, perkenalkan nama saya Marcelino Firly Nugraha. Saya dari Prodi Bisnis Digital Universitas Garut. Saya saat ini semester 3 dan saya dari Bisnis Digital kelas B. Terkait tugas yang sudah ditugaskan oleh Bu Anissa membuat video dari hasil penelitian yang telah kami kaji sebelumnya. Saya dari kelompok 3 ini meneliti terkait pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku keuangan dari masyarakat, khususnya generasi Z di wilayah Garut. Jadi adapun itu judul penelitiannya dan kami telah mengidentifikasikan variabel dan indikatornya. Adapun variabel bebas dari penelitian kami ini ada dua. Yang pertama itu ada literasi keuangan dan yang kedua itu ada gaya hidup. Dan variabel yang ketiga yaitu adalah variabel terikat. Di sini kita ada perilaku keuangan. Sedangkan dari indikatornya itu untuk variabel yang pertama, variabel bebas yang pertama dari literasi keuangan itu terdiri dari 5 indikator, sedangkan dari variabel gaya hidup itu terdiri dari 3 indikator dan dari variabel terikat perilaku keuangan terdiri dari 4 indikator. Adapun di sini kami telah mengumpulkan data-data yang kami perlukan, yaitu pertama kami mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data kuesioner. Selain itu juga kita juga menggunakan skala Likert yang bisa dinilai oleh responden kami 1 sampai 5 untuk menyatakan mereka setuju sampai tidak setuju. Dan di sisi lain juga kami menggunakan teknik sampling, purposive sampling. Di sini kami menetapkan kriteria khusus terkait responden kami, yaitu mereka yang pria maupun wanita yang berdomisili di wilayah Garut, khususnya berusia 15 sampai 27 tahun. Nah, itu terkait dari kriteria-kriteria responden kami. Dan di sini kami sudah mendapatkan 34 responden dari kuesioner yang telah kami sebar. Di sini kami juga telah mengolahnya menjadi data statistik sehingga kami mendapatkan hasil dari responden kami keseluruhan. Oke, baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait hasil dari tabulasi tabel kami. Toolsnya itu kita memakai Smart PLS, yang mana ini relevan dengan metode penelitian kita itu dengan Structural Equation Modeling atau SEM. Setelah itu mungkin sebelum kita lanjut bagaimana cara mengoperasikan Smart PLS ini, kita akan memaparkan sedikitnya tentang hasil tabulasi tabel kami atau hasil dari responden kami. Di sini kami sudah mengolahnya menjadi beberapa angka skala Likert. Ini terdiri dari 34 responden. Kita juga sudah mengaturnya menjadi beberapa variabel. X1 di sini menjadi variabel bebas dan X2 variabel bebas, sedangkan Y-nya variabel terikat yang telah tadi saya jelaskan. Selanjutnya ini adalah gambaran dasar dari modeling di metode SEM ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke mengoperasikan dari Smart PLS itu sendiri. Nah, di sini saya sudah membuat salah satu project kosong ya, yang ini bisa sudah ditambahkan saja. Misalnya ini adalah statistik 1, kita beri nama project ini statistik 1. Nah, di sini kita tinggal menambahkan data impor data tabulasi angka tadi. Namun di sini saya juga sudah mengolahnya menjadi beberapa bagian terpisah, sehingga tinggal dimasukkan saja data tabulasi responden tadi. Kita pencet OK. Kita tunggu saja. Dan di sini sudah keluar atau mengindikasikan dari data ini sudah terbaca. Ini bisa dilihat hasil dari rata-rata, median, minimum, dan maksimum maupun standar deviasi sendiri. Selanjutnya di sini tinggal kita buatkan modeling dari struktur metode SEM ini. Kita langsung pencet aja di bagian sini. Oke, di sini sudah ada kanvas kosong yang sudah bisa kita gambar. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal pindahkan saja indikator-indikatornya, tinggal kita gambarkan variabel atensi ini, dan ini merupakan hasil dari akhirnya. Ini setelah kita masukkan variabel latennya, kita namakan sesuai dengan variabel bebas atau variabel terikatnya. Selanjutnya kita masukkan indikator-indikator ini ke variabelnya masing-masing. Setelah kita simpan, selanjutnya kita hubungkan antar variabel laten ini dengan mengoneksikan dari
atau mengoperasikan dari lambang menghubungkan ini. Tinggal kita pencet ke sini, lanjut ke sini. Dan itu terkait modeling. Selanjutnya kita akan mencoba memproses bagaimana hasil dari model secara struktural dasar ini hingga menjadi data statistik. Yang pertama kita tinggal pencet dari fitur menghitung ini. Pertama-tama kita tinggal pencet aja algoritma PRS. Nah, ini tidak perlu disetting dan sebagainya, langsung saja kita mulai perhitungan. Oke, tunggu sebentar, hasilnya akan keluar. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Untuk yang pertama kita dari uji metode SEM ini ada yang perlu diketahui ada outer model dan inner model. Nah, outer model itu apa? Serangkaian uji yang dilakukan untuk mengecek dari hasil kualitas data yang kita inputkan ini, apakah mereka itu valid dan reliable. Nah, di sini untuk mengecek validitas itu kita bisa melihat dari outer loading lebih dahulu. Nah, di sini kita mendapatkan nilai outer loading ini sebagai validitas untuk jenis validitas convergent. Nah, untuk dari kriteria validitas ini, umumnya para ahli memberikan pendapat bahwasanya nilai outer loading ini harus di atas dari 0,7. Di sini bisa kita lihat mungkin ada beberapa indikator yang berlabel berwarna merah, ini artinya masih di bawah 0,7. Namun setelah saya cari di beberapa sumber ternyata memang ada beberapa menurut para ahli juga mengatakan bahwa 0,5 ini di atasnya masih bisa dapat diterima dengan syarat bahwasanya ini adalah sebuah penelitian yang kompleks dan sebagai macam lainnya juga. Nah, di sini kita dapatkan, ini bisa kita artikan bahwasanya untuk validitas secara konvergen itu sudah dinyatakan valid. Selanjutnya kita bisa melihat validitas dari diskriminan itu sendiri. Nah, validitas diskriminan bisa kita pencet aja di area kriteria kualitas. Di sini kita pencet validitas diskriminan. Nah, bagaimana kita bisa menginterpretasikan dari validitas diskriminan ini? Yaitu kita bisa melihat dari nilai akar AVE-nya ini harus lebih besar daripada nilai dari korelasi antar variabelnya. Nah, ini yang saya tandai ini adalah yang berhubungan secara miring ini adalah nilai dari akar AVE-nya, sedangkan di bawahnya ini adalah nilai dari masing-masing korelasi antar variabelnya. Kita bisa melihat di sini 0,7 lebih dari 0, ataupun nilai yang di bawahnya. Hal ini yang mana sudah terbukti secara validitas diskriminan ataupun konvergen. Semua variabel ini sudah dinyatakan valid. Selanjutnya kita mengecek apakah data kita sudah reliable. Nah, untuk mengecek reliabilitas data, kita bisa melihatnya melalui nilai Cronbench Alpha. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai Cronbench Alpha ini? Untuk mendapatkan nilai Cronbench Alpha ini kita bisa mencetnya di validitas dan reliabilitas konstruk. Nah, di sini sudah keluar ini adalah nilai Cronbench Alpha-nya. Yang mana perlu diketahui adalah kriteria dari nilai Cronbench Alpha pada umumnya adalah harus di atas 0,7. Sedangkan di sini mungkin ada satu variabel yang masih terlihat belum reliable, itu 0,5. Di sini pun sama. Saya juga mencari menurut Harry et al. Ternyata 0,5 pun masih dapat bisa diterima atau masih dikatakan reliable. Gitu. Nah, ini untuk dari nilai Cronbench Alpha. Namun di sisi lain kita juga bisa melihatnya melalui rata-rata dari reliabilitas konstruk. Nah, reliabilitas konstruk ini kriterianya adalah dia harus di atas 0,7. Yang mana kita lihat di sini reliabilitas konstruknya ini sudah lebih dari 0,7 ya, bahkan sampai 0,8. Reliabilitas komposit maksud saya. Nah, selanjutnya di sini setelah kita nyatakan bahwasannya data tersebut sudah valid dan reliable, sudah teruji bahwasannya variabel ini sudah dapat menjelaskan atau sudah valid ataupun data ini sudah reliable, atau arti sederhananya adalah konsisten ketika diuji berkali-kali hasilnya tetap sama. Selanjutnya ada dari inner model sendiri. Yang pertama uji dari determinasi koefisien. Nah, uji ini itu bisa dilihat berdasarkan nilai R square. Kita bisa langsung
mencetnya di kriteria kualitas ini di R-square, maka akan muncul nilai dari R-square perilaku keuangan. Itu sebesar 0,5 di sini. Sedangkan berdasarkan kriteria nilai R-square ini ketika bernilai 0,25 itu dikatakan masih model ini lemah gitu. Sedangkan ketika di atas 0,5 itu model sudah cukup baik. Dan 0,75 itu sudah sangat kuat ataupun sudah sangat baik. Itu adalah interpretasi dari uji determinasi koefisien. Selanjutnya ada uji koefisien jalur atau PET koefisien. Kita bisa melihatnya di hasil akhir ini. Kita pencet saja, maka akan keluar dari nilai PET koefisiennya. Nah, bagaimana kriteria dari PET koefisien ini? Bahwasanya nilai PET koefisien itu harus bernilai positif, yang mana artinya ketika nilai ini bernilai positif, maka itu artinya masing-masing variabel bebas ini sudah memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel terikatnya. Dan ketika mendekati nilai atau mendekati angka 1 dari nilai PET koefisien ya, maka itu berarti pengaruh dari variabel bebas ini semakin besar. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil akhirnya ini dikatakan positif, namun di sini ada beberapa yang berbeda. Dari literasi keuangan mungkin besarnya 0,7, ini mendekati 1. Ini artinya literasi keuangan ini berpengaruh sangat besar di sini. Sedangkan gaya hidup di sini masih dapat berpengaruh, namun di sini besar pengaruhnya itu tidak sebesar literasi keuangan. Itu berdasarkan koefisien jalur. Selanjutnya di sini ada yang namanya uji nilai Gardner of Fit. Uji nilai Gardner of Fit ini digunakan untuk menilai seberapa baik model SEM ini dibuat dapat menjelaskan data yang digunakan. Ini menurut Ghazali dan Latan dapat dilihat dengan rumus ini. Nilai R-square tadi yang kita dapatkan dikali dengan AVE lalu diakarkan. Di sini kita telah mendapatkan 0,541 pada nilai R-square tadi. Dan sedangkan nilai dari AVE-nya itu 0,550. Di sini sudah saya perhitungkan dan didapatkan hasil 0,54. Nah, di sini kita juga bisa melihat dari kriterianya adalah ketika nilai GOV ini 0,1 menunjukkan model tidak fit, sedangkan nilai GOV sebesar 0,25 model cukup baik, dan nilai GOV sebesar lebih dari 0,36 itu menunjukkan model sudah sangat kuat. Nah, di sini sudah ada 3 uji yang kita lalui di inner model. Selanjutnya adalah tahap yang terakhir, yaitu dari uji hipotesis. Di sini untuk mengecek dari uji hipotesis kita bisa melihat menurut Hare et al. Melalui p-value dan tes statistik. Untuk melihat p-value dan tes statistik kita bisa menggunakan perhitungan bootstrapping. Kalau dari aplikasi Smart PLS ini kita langsung pencet saja dan kita mulai perhitungkan. Tunggu sebentar. Oke. Dan ini hasilnya. Kita di sini sudah mendapatkan nilai tes statistik dan p-value-nya. Kita berdasarkan hipotesis yang pertama, mungkin kita bisa lihat kembali. Hipotesis yang pertama itu adalah literasi keuangan itu berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan. Sedangkan hipotesis yang kedua itu kita mengasumsikannya gaya hidup ini berpengaruh positif terhadap perilaku keuangannya. Adapun kriteria uji di sini adalah ketika nilai T hitung itu lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis diterima. Jika nilai p-value kurang dari 0,050, maka hipotesis itu dapat diterima. Sedangkan hasil menunjukkan seperti apa? Oke. Di sini kita telah mengetahui kriteria uji tersebut, bahwasanya tes statistik ini atau T hitung ini harus lebih besar daripada T tabel. Nah, sudah saya dapatkan untuk T tabel dengan 34 responden dan 2 variabel bebas, 1 variabel terikat ini sebesar 2,032. Nah, di sini mungkin ada yang di atas dan di bawah dari 2,032. Dari literasi keuangan sendiri, di sini sudah mencapai angka 8, itu sudah sangat besar sekali, sudah sangat jelas di sini memenuhi kriteria dari T hitung tadi. Sedangkan untuk dari p-value-nya, kriteria itu harus di bawah 0,050. Di sini hijau pun kita sudah melihatnya dan mengartikannya bahwa sudah memenuhi dari kriteria kedua tersebut.
Nah, literasi keuangan ini dapat diinterpretasikan bahwasanya hipotesis itu dapat diterima, yang mana literasi keuangan ini memang berpengaruh terhadap perilaku keuangan dari masyarakat Gen Z. Itu tadi kita juga besarnya pengaruh sudah kita lihat juga tadi sangat besar di uji PET koefisien. Sedangkan untuk gaya hidup sendiri, di sini dari T hitungnya sayangnya lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,032. Sedangkan P value-nya itu juga lebih besar dari 0,05. Itu berarti diinterpretasikan dari gaya hidup ini terhadap perilaku keuangan ini ternyata belum berpengaruh secara signifikan dari perilaku keuangan masyarakat generasi Z. Itu semua hasil dari interpretasi kami, yang mana ini sudah kami kumpulkan menjadi data berupa laporan di sini. Ini sudah sangat lengkap dengan menurut pendapat para ahli yang mendukung dari hasil yang telah kita dapatkan dari Smart PLS ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait metode penelitian kami tadi menggunakan SEM. Semoga video penjelasan ini dapat menjadi wawasan yang bermanfaat bagi para penonton kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.